Halo, guys, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terjadi, di antaranya soal Kevin Dix yang sudah menjalani latihan bersama timnas Garuda, dan sudah akrab dengan para pemain lainnya. Juga ada Bang Jay Izes yang bertemu dengan kembarannya, yang bernama Hanafi dari Citayam, membuat netizen tertawa melihat mereka berdua berfoto bersama. Hingga momen kocak aksi jahil Rizky Ridho, Ivar Jenner dan kawan-kawan kepada Coach Shin Tae-yong seusai latihan. Ada juga kabar dari Mes Hilges yang meminta maaf kepada para supporter Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Sebelum lanjut, jangan lupa support channel Mimin biar bisa lebih baik dan berkembang ke depannya, dengan cara subscribe channel ini ya. Terima kasih. Lanjut, gak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa sudah hari di mana pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang yang sudah kita tunggu-tunggu, dan tiketnya sudah ludes terjual hanya dalam 2 hari saja, sold out. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak kebagian tiket. Maklum yang mendaftar Garuda ID saja sudah 135.000 orang dari target 150.000, sedangkan tiket tersedia 78.000. Sudah bisa dibayangkan bagaimana atmosfer GBK dengan ribuan supporter yang mendukung timnas Indonesia dan juga pendukung timnas Jepang. Kabarnya supporter La Grande Indonesia sudah menyiapkan selebrasi dan yel-yel. Wajib kita tunggu nih, bagaimana serunya suasana di GBK. Kabarnya banyak influencer, YouTuber, konten kreator dari berbagai negara yang juga akan datang ke GBK menyaksikan laga tersebut dan disiarkan live di 5 benua, total 141 negara dan di 3 zona waktu yang berbeda. Tapi semoga jangan membawa spanduk yang terlalu besar ya, teman-teman, karena bisa menutupi pandangan dari penonton lain yang duduk di barisan belakang. Kasihan mereka jadi gak bisa nonton kehalang spanduk. Seperti kita tahu, Kevin Dix telah sah jadi warga negara Indonesia dan bisa memperkuat skuad Garuda. Kevin Dix terlihat sudah bisa membaur dan akrab dengan para pemain lain, dan terlihat juga Sandy Walsh yang terkadang mendampinginya selama berlatih. Sebelumnya, Kevin Dix dan Kelvin Verdonk pernah satu tim ketika di klub Feyenoord, Belanda, dan begitu juga dengan Maarten Paes yang juga pernah satu tim dengan Kevin Dix, jadi sudah tidak sulit bagi Kevin Dix untuk beradaptasi dengan para pemain lainnya. Apalagi mereka semua sudah seperti saudara, keluarga, bukan sekedar tim sepak bola. Untuk rekan sekamar roommate Kevin Dix kali ini satu kamar dengan Jordi Amat, yang juga akan bisa membantunya dalam beradaptasi dengan timnas, karena Jordi sudah banyak pengalaman di Asia dan di timnas. Sandy Walsh masih sekamar berdua dengan Maarten Paes. Momen lucu terekam ketika Maarten Paes menyanyikan lagu Abang Tukang Bakso. Dia terlihat cukup fasih menyanyikannya. Dan terlihat juga 2 pegawai kebersihan sedang membersihkan kaca jendela di luar kamar mereka. Sandy pun tak lupa mengabadikan momen tersebut sambil menyapa petugas tersebut yang tampak malu-malu. Dengan kehadiran Kevin Dix, sepertinya Sandy Walsh akan punya calon mangsa baru untuk di ospek, dengan ciri khasnya yaitu Jongkok Challenge. Kita tunggu saja gebrakan terbaru dari abang kita yang satu ini, alias Pak Kumis. Di sisi lain, Eliano Ranger tidur sendirian, tidak punya rekan sekamar. Biasanya Eliano satu kamar dengan Mes Hilges, kemana-mana selalu berdua, namun berhubung Mes sedang cedera dalam penyembuhan di Belanda, Eliano akhirnya tidur sendirian saja. Belum ada kepastian atau pernyataan resmi dari PSSI bahwa Mes Hilges akan absen dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun kita tunggu saja bagaimana situasi ke depannya, apakah Mes bisa datang atau tidak, apakah akan ada kejutan. Namun, dalam unggahan media sosialnya, Instagram pribadinya, Mes Hilges menuliskan permintaan maaf karena tidak bisa datang membela timnas Garuda, dikarenakan sedang cedera, dalam masa pemulihan, namun dia tetap mendukung timnas di setiap langkahnya, dan mendoakan agar timnas bisa meraih poin di 2 laga mendatang, melawan Jepang dan Arab Saudi. Dan beberapa waktu ini banyak warganet yang menyerang akun media sosial Mes dan juga klubnya FC20. Akhirnya Coach Justin memberikan respon terhadap fenomena itu. Bahwa apa yang dilakukan oleh netizen itu agak berlebihan, dan Coach Justin menghimbau agar netizen lebih bijaksana dan tidak melakukan hal seperti itu, karena yang terjadi pada Mes adalah hal yang wajar, banyak pemain atau klub lain juga melakukan hal yang sama. Lalu ada juga netizen yang bertanya kepada Mes Hilges melalui Instagram story eksklusifnya mengenai soal dukungannya kepada Indonesia. Apakah Mes masih mencintai Indonesia setelah banyaknya hujatan, komentar negatif terhadap dirinya, dan bagaimana respon keluarganya dengan adanya hujatan tersebut. Mes mengatakan, ibunya tidak suka melihat komentar tersebut karena perasaan mereka tulus terhadap Indonesia,
dan lain-lain, tapi mereka menyadari bahwa itu merupakan bagian dari pekerjaan Mes saat ini. Mes juga mengatakan, dia tidak mengerti mengapa orang-orang mempertanyakan hatinya dan cintanya terhadap Indonesia, karena tentu saja dia mencintai Indonesia, dan itulah alasan mengapa dia memilih bermain untuk Indonesia mau menjalani proses naturalisasi. Komentar buruk, hujatan di dunia sepak bola adalah hal yang wajar, karena semua orang suka menonton sepak bola, dan setiap orang punya pendapat atau pemikiran yang berbeda. Dan lebih mudah bagimu untuk mengatakan apapun yang kamu mau karena itulah dunia maya, media sosial, dan merupakan sesuatu yang para pemain bola harus hadapi, karena merupakan bagian dari pekerjaan. Sedihnya, juga soal kenyataan bahwa hal itu semakin menjadi hal yang normal, bahwa orang-orang bisa mengatakan apa saja yang mereka mau. Jadi dari pernyataannya tersebut, Mes Hilges menegaskan bahwa dia tetap mencintai Indonesia walaupun banyak netizen menghujatnya gara-gara hasil buruk dari pertandingan di China, dan lain-lain. Jadi, jangan lagi ada yang menghujat ya, guys ya, tetap respect dan beri dukungan ke pemain ataupun ke klubnya, karena seperti kata Pak Arya Sinulinga, kita sama-sama saling membutuhkan. Jadi tetap harus bijak dalam bermedia sosial. Dan karena Mes Hilges juga sudah mengklarifikasi bahwa dirinya tentu saja mencintai Indonesia sepenuh hati, sehingga dia rela melepas paspor Belandanya demi membela merah putih. Kita tunggu saja ya, kepastiannya apakah Mes datang atau tidak, karena sebelumnya, Justin Hubner juga pernah datang 20 menit sebelum pertandingan, tapi waktu itu Justin tidak dalam kondisi cedera, berbeda dengan Mes saat ini. Apakah Mes juga akan bergabung di menit-menit akhir? Ataukah memang masih butuh pemulihan sehingga tetap harus stay dulu di Belanda? Kita doakan saja yang terbaik bagi Mes, semoga cepat pulih dan bisa bergabung kembali. Di sela-sela selesai latihan, tampak Rizky Ridho dan Ivar Jenner bersama Arhan, Ferrari, Rafael, berbuat usil kepada Coach Shin Tae-yong dengan membuat Coach Shin basah-basahan masuk ke dalam bak air es. Terlihat juga Ivar Jenner berusaha memasukkan es batu ke dalam baju Coach Shin Tae-yong, yang membuat netizen tertawa melihat kelakuannya. Sementara itu Marcelino terlihat berlari ketika Rizky Ridho memberi aba-aba. Setelah mengangkat Coach Shin lalu memasukkannya ke dalam bak air, Rizky Ridho dan kawan-kawan pada kabur berlari menjauh dari lapangan. Memang ada-ada saja kerandoman dan tingkah lucu para pemain kepada Coach Shin, mereka sudah seperti ayah dan anak saja. Bagaimana nanti ketika Coach Shin habis kontraknya, pasti sedih banget ya rasanya, kehilangan sosok bapak bagi mereka di timnas. Semoga saja kontrak Coach Shin terus diperpanjang, agar kita tetap bisa melihat STY Entertainment, untuk menghibur Rikala sedang butuh hiburan. Tapi Coach Shin sempat mengatakan bahwa dia ingin menetap di Indonesia, tinggal di Bali, dan kemarin juga dia sudah meresmikan STY Foundation bersama Raffi Ahmad yang turut berperan sebagai penasehat yayasan. Sebuah yayasan yang bertujuan mengembangkan talenta sepak bola muda di Indonesia. Misi utamanya untuk menemukan dan mengembangkan bakat sepak bola di tanah air. Dalam sambutannya, Shin Tae-yong menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pemain muda, baik dari segi keterampilan teknis maupun mental. STY Foundation tidak hanya fokus pada pelatihan teknis, tetapi juga akan menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi para pemain muda. Ini sejalan dengan visi Shin Tae-yong untuk meningkatkan kualitas permainan sepak bola nasional dan menghasilkan pemain yang tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki integritas. Dengan langkah ini, Shin Tae-yong berharap dapat membawa perubahan positif bagi dunia sepak bola Indonesia dan memberikan kesempatan bagi para pemain muda untuk berkembang secara maksimal.